Begitu bus Anda menuntaskan perjalanan panjang melintasi jembatan laut dan melewati gerbang imigrasi, denyut nadi Hong Kong kembali menyambut dengan familiar. Hiruk-pikuk pelabuhan dan deru transportasi kota perlahan mengambil alih keheningan panjang di atas jembatan tadi. Anda kembali ke tengah labirin gedung-gedung pencakar langit yang tegak lurus menantang langit. Transisi ini bukan sekadar perjalanan pulang ke pusat kota, melainkan sebuah proses penyatuan kembali diri Anda dengan ritme kehidupan kota yang sangat energetik. Saat jendela bus menampilkan pemandangan skyline yang ikonik sekali lagi, Anda menyadari bahwa Hong Kong telah berhasil mencuri hati Anda, menarik Anda kembali ke pelukannya yang dinamis dan tak pernah tidur. Anda masih pakai tangan. Nggak percaya. Pakai alat kayak gini juga. Nggak percaya. Sore harinya, petualangan rasa dimulai dari jantung Wan Chai. Berjalan kaki dari area ini adalah cara terbaik untuk merasakan transisi antara sejarah kolonial dan modernitas yang padat. Saat Anda menyusuri trotoar, mata Anda akan tertuju pada deretan bangunan yang memadukan ruko-ruko tua dengan kantor-kantor kaca nan berkilau. Anda akan melewati Blue House, sebuah bangunan bersejarah berwarna biru cerah yang berdiri kokoh sebagai saksi sejarah pemukiman lokal, kontras dengan gemerlap lampu LED di gedung-gedung perkantoran di seberang jalannya. Lanjutkan langkah Anda menuju arah Back House. Di sepanjang jalan, Anda akan menemukan distrik yang perlahan berubah dari kawasan bisnis menjadi kawasan yang lebih hipster dan artistik. Anda akan melewati toko-toko barang antik tersembunyi, kafe-kafe kecil dengan desain minimalis, dan dinding-dinding yang penuh dengan seni mural lokal. Atmosfer di sini terasa lebih santai namun tetap elegan. Begitu Anda semakin dekat ke tujuan, aroma mentega yang manis dan hangat mulai menyapa indera penciuman Anda, tanda bahwa Anda sudah hampir tiba di Back House. Toko roti ini bukan sekadar pemberhentian kuliner, melainkan sebuah destinasi yang wajib dikunjungi bagi mereka yang menghargai seni pembuatan roti. Di sini, setiap croissant dan pastry yang tersaji adalah mahakarya. Menikmati roti yang baru keluar dari oven di tengah kawasan yang dipenuhi perpaduan arsitektur modern dan sentuhan seni jalanan ini akan memberikan pengalaman sore yang sempurna. Ini adalah cara yang sangat berkelas untuk menikmati sisi lain dari Hong Kong, bukan lagi tentang gedung-gedung yang menjulang tinggi, melainkan tentang detail-detail kecil yang membuat kota ini terasa begitu hangat, akrab, dan penuh dengan kebahagiaan sederhana. Back House yang sering dikenal sebagai destinasi wajib oleh para pencinta roti telah menjelma menjadi sebuah institusi kuliner modern di Hong Kong. Didirikan oleh pastry chef ternama Gregory Remy Chout, toko ini bukan sekadar pembuat roti biasa. Rahasia ketenarannya terletak pada komitmen tanpa kompromi terhadap metode fermentasi alami, sourdough, yang panjang dan penggunaan bahan-bahan berkualitas premium. Egg tartnya yang legendaris, dengan pastry yang renyah sempurna dan isian custard yang lembut serta tidak terlalu manis, menjadi alasan utama mengapa antrean panjang selalu mengular di setiap cabangnya. Datang ke sini adalah sebuah ritual, sebuah pengalaman merasakan bagaimana teknik klasik Eropa bertemu dengan standar kesempurnaan Hong Kong. Setelah memanjakan lidah dengan pastry hangat, mari kita melangkah lebih jauh menuju pesona artistik Hong Kong, Hollywood Road.
Tinggalkan kebisingan Wan Chai dan naiklah ke arah sentral hingga Anda tiba di kawasan yang begitu stylish ini. Hollywood Road adalah perpaduan sempurna antara galeri seni kontemporer, toko barang antik Tiongkok yang misterius, dan kafe-kafe chic. Disinilah Anda akan menemukan nuansa kafe dengan sentuhan Latin, seperti taqueria atau kafe bernuansa Meksiko yang santai namun tetap elegan. Duduklah di kursi luar ruangan, biarkan mata Anda menari menikmati lalu lalang warga lokal yang trendy dan para ekspatriat di bawah naungan pohon-pohon rindang. Dalam waktu 3 jam kita udah di 3 restoran. Mama biar. Hari ini wisata kuliner Mama Biak. Menyeruput kopi atau menikmati taco di kawasan ini terasa begitu Hong Kong banget, sebuah harmoni antara kemapanan distrik keuangan yang megah dan sisi kreatif kota yang santai, eksotis, dan tak pernah kehilangan gairahnya. Saat hari beranjak senja, mari kita menutup perjalanan dengan sebuah ikon yang mendefinisikan estetika kota ini dari ketinggian, Hong Kong Observation Wheel. Berlokasi strategis di tepi pelabuhan sentral, biang lala raksasa ini bukan sekadar wahana permainan, melainkan sebuah gerbang untuk melihat jiwa Hong Kong dalam satu putaran penuh. Berdiri di depan megahnya roda raksasa ini, Anda akan terpukau oleh desainnya yang modern dan elegan, yang seolah-olah menjadi perhiasan yang melengkapi skyline sentral. Saat Anda melangkah masuk ke dalam kabin yang nyaman dan privat, perlahan namun pasti, Anda mulai terangkat meninggalkan hiruk-pikuk daratan. Semakin tinggi Anda di bawah, semakin luas cakrawala yang terbuka. Inilah momen di mana Hong Kong menunjukkan sisi paling fenomenalnya. Anda akan disuguhi pemandangan spektakuler Victoria Harbour yang membelah kota, dengan kapal-kapal feri yang melintas kecil seperti mainan, serta deretan gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu neon mereka. Rasakan ketenangan yang magis saat Anda berada di titik tertinggi. Dari sini, Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana kontras antara keanggunan pelabuhan yang tenang dan agresivitas arsitektur perkotaan yang begitu ambisius. Keindahannya benar-benar menghipnotis. Saat putaran roda membawa Anda perlahan, Anda bisa menyaksikan perubahan warna langit dari jingga kemerahan menjadi biru malam yang pekat, dengan lampu-lampu kota yang mulai berpijar seperti taburan permata. Bagi siapapun yang berkunjung ke sini, ini adalah pengalaman yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup. Biang lala ini memberikan Anda ruang untuk bernapas dan waktu untuk merenung di tengah kota yang tidak pernah berhenti berlari. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan yang penuh dengan pesona, tidak ada tempat yang lebih sempurna untuk melepas senja selain di Cardinal Point. Terletak di puncak gedung landmark yang prestisius di jantung sentral, tempat ini bukan sekadar sebuah bar atau restoran rooftop, ia adalah sebuah observatorium gaya hidup kelas atas yang memadukan sejarah arsitektur Hong Kong dengan ambisi modernitas yang tak terbendung. Berada di Cardinal Point, Anda sedang berada di puncak dari sebuah institusi. Gedung landmark sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pusat kemewahan dan elit bisnis di Hong Kong. Dulunya, kawasan ini adalah tempat di mana sejarah kolonial dan perdagangan dunia bertemu, dan kini, Cardinal Point hadir di puncaknya sebagai simbol kemajuan. Desainnya yang sophisticated dan terbuka memberikan Anda akses 360 derajat ke jantung kota yang paling dramatis. Pemandangan dari sini benar-benar tidak tertandingi, sebuah kemewahan visual yang mungkin tidak akan Anda temukan di tempat lain. Saat Anda menyesap minuman koktail Anda, mata Anda akan tertuju pada deretan gedung pencakar langit sentral yang ikonik, Bank of China, HSBC Building, dan deretan arsitektur futuristik lainnya yang tampak seolah-olah Anda bisa menjangkaunya dengan tangan. Ketika matahari mulai terbenam di balik ufuk, gedung-gedung ini akan berubah menjadi siluet yang kontras dengan langit yang perlahan berubah dari warna jingga keemasan menjadi violet yang misterius. Di Cardinal Point, kemewahan terasa begitu nyata dan intim. Anda bisa merasakan embusan angin laut yang lembut dari Victoria Harbour yang berada tak jauh di bawah, sementara di depan Anda, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan efek lautan bintang di bawah langit Hong Kong.
Suasana di sini sangat elegan dan klasik, musik yang diputar dengan volume yang pas, pelayanan yang penuh perhatian, dan desain interior yang menonjolkan estetika minimalis namun mewah, membuat setiap detik yang Anda habiskan di sini terasa sangat berharga. Ini adalah tempat di mana Anda bisa merenungkan kembali seluruh perjalanan Anda, mulai dari hiruk-pikuk Kowloon Park, pesona historis Macau, hingga denyut nadi Wan Chai yang liar. Menutup hari di Cardinal Point bukan hanya sekadar mengakhiri perjalanan, tetapi sebuah perayaan atas perjalanan itu sendiri. Di ketinggian ini, Anda seolah-olah menjadi saksi dari keagungan Hong Kong yang tak pernah padam. Ini adalah penutup yang paling berkelas, romantis, dan tak terlupakan, memberikan kesan mendalam tentang bagaimana kota ini merayakan kehidupan, kemewahan, dan mimpinya yang terus melambung tinggi menembus langit. Hari terakhir di Hong Kong kami habiskan dengan napas yang lebih lambat, menyusuri trotoar yang selalu ramah bagi para penjelajah. Kami membiarkan kaki menuntun tanpa arah yang pasti, menikmati detail kecil kota, dari aroma teh yang menguar di sudut jalan hingga hiruk-pikuk pasar lokal yang penuh warna. Sebagai penutup yang sempurna, kami melabuhkan malam di kawasan Times Square, Causeway Bay. Di sana, kami menemukan sebuah restoran Jepang yang elegan, di mana setiap sajian sushi dan sashimi yang dihidangkan terasa begitu otentik dan presisi. Di balik meja kayu yang halus, kami menyantap makan malam terakhir sambil memandangi kemeriahan Times Square melalui jendela besar, merayakan kebersamaan yang akan segera menjadi kenangan berharga. Tibalah saatnya untuk melepas Hong Kong yang telah memberikan begitu banyak cerita. Pagi itu, suasana di bandara terasa sedikit lebih melankolis. Kami berdua berdiri di depan terminal keberangkatan, menyadari bahwa jalur kami akan segera terpisah. Teman saya bersiap untuk menempuh penerbangan panjang kembali ke pelukan Paris, kota cahaya yang menantinya, sementara saya harus melanjutkan langkah menuju Kuala Lumpur untuk transit sebelum kembali ke rutinitas. Kami saling melambaikan tangan, membiarkan gerbang keberangkatan menjadi saksi akhir dari petualangan indah ini. Hong Kong telah menjadi titik temu yang tak terlupakan, dan kini, kami masing-masing membawa pulang kepingan cerita yang akan terus tersimpan di dalam hati.